Sahabat Korpu, senang ketemu. Kali ini kita akan berbicara tentang hukum pajak ya, di pengantar hukum pajak. Jadi kalau kita lihat perkembangan sejarah perpajakan di Indonesia itu dimulai pada zaman kerajaan, kemudian ketika zaman kolonial juga sudah ada pajak, tentu saja nanti karakteristiknya berbeda-beda ya. Nah kemudian sejak proklamasi sampai dengan tahun 1983, nanti karena ada perubahan yang kita kenal sebagai tax reform tahap 1, kemudian sejak tahun 1983 sampai saat ini. Pada zaman kerajaan, pajak itu mempunyai ciri untuk memelihara keamanan dan kesejahteraan. Kemudian memberi upeti dalam bentuk natura ya. Jadi barang-barang ya, bisa ternak ya, bisa hasil panen dan sebagainya. Dan upeti itu bersifat rutin ya, atau dalam bahasa Jawa disebut ajek. Ada yang mengatakan inilah asal kata pajak di daerah kerajaan-kerajaan di Jawa, karena bersifat rutin ya, atau kalau sekarang kita kenal sebagai langsam ya. Kemudian pajak atau upeti ini diperlukan karena kerajaan membutuhkan biaya untuk mempertahankan eksistensinya. Kemudian tata pungutan tidak diatur, ya mungkin maksudnya tidak diatur dalam sebuah undang-undang ya, jadi masih bersifat sederhana. Nah kalau di Jogja atau di Solo itu ada namanya sekaten, itu juga ada yang mengatakan itulah representasi dari pembayaran pajak. Jadi rakyat mengumpulkan upeti berupa natura dan sebagainya. Setelah diterima raja, kemudian secara simbolis dikeluarkan ke khalayak ramai ya, biasanya di alun-alun, dibentuk dalam sebuah gunungan ya, itu nanti ada gunungan sayuran, ada gunungan palawija, ada gunungan nasi dan sebagainya. Itu diperebutkan oleh rakyat. Jadi seperti fungsi redistribusi gitu ya, dari rakyat kepada kerajaan, kemudian nanti dikembalikan kepada rakyat. Ya, sekaten ya. Ini simbolik ya. Nah, kemudian kalau dari zaman kolonial sampai kemerdekaan, hukumnya sudah mulai tertulis ya. Kita mengenal ada namanya ordonansi. Ordonansi itu mungkin kalau dimudahkan sekarang ini menjadi peraturan pemerintah ya. Atau kalau zaman dulu peraturan kerajaan Belanda ya. Kemudian ada istilah yang sering disebut dalam ordonansi itu nanti ada di Stadblad ya, di STBL. Nah, Stadblad itu sekarang kita kenal sebagai lembaran negara. Jadi itu ya registrasinya regulasi lah ya. Jadi semua peraturan dicatatkan di situ. Ada banyak kan. Bahkan dulu radio itu sebagai objek pajak ya, ada pajak pembangunan, pajak peredaran ya. Kemudian nanti menjadi PPN. Ada ordonansi pajak pendapatan jadi PPH, dan ordonansi pajak upah itu nanti jadi pasal 21 ya sekarang. Ordonansi pajak rumah tangga sudah tidak ada, kendaraan bermotor masih ada, pajak potong hewan nanti menjadi didaerahkan ya, kalau ini ya, biaya materi juga ada. Oke. Jadi nanti ini akan di perkembangan sejarahnya nanti akan disederhanakan menjadi hanya menjadi beberapa. Nah kemudian sejak kemerdekaan, ya, sejak Indonesia diproklamasikan sebagai negara yang merdeka, ordonansi pajak tadi nanti akan berubah status hukumnya dan berubah namanya. Ya disesuaikan dengan kita karena kita Indonesia sudah merdeka ya. Nah kalau dibuat timeline gitu ya, tahun 47 itu sebetulnya berarti 2 tahun setelah merdeka kita sudah punya undang-undang tentang pajak radio dan pajak pembangunan ya. Kemudian berkembang lagi ya, nanti di tahun 50-an itu juga ada, bahkan aja pajak darurat ya, pajak peredaran ini pajak tidak langsung. Nah ini sebenarnya kita masih memberlakukan peraturan peninggalan kolonial Belanda ya. Ini sebenarnya tujuannya biar terjadi kekosongan hukum. Jadi hukum yang lama yang masih berlaku sesuai asas konkordasi kita pakai dulu sampai nanti kita mempunyai undang-undang sendiri ya. Sebelum tahun 60-an sudah banyak peraturan pajak ya, undang-undang pajak. Ini bahkan dulu ada pajak bangsa asing, ya,
kemudian ada pajak dividen. Nah, yang menarik itu sebetulnya, undang-undang pajak penagihan itu ada di tahun 59. Jadi, penagihan pajak dengan surat paksa itu sudah ada di tahun 1959. Kalau tahun 83 itu disebut dengan Tax Reform 1 ya. Ini yang sering kita bicarakan bahwa disinilah terjadi perubahan sistem perpajakan ya dari official assessment di mana fiskus itu yang menentukan menjadi self assessment ya. Atau kalau saya ya mungkin semi self assessment ya karena masih ada ketetapan pajak. Ada undang-undang KUP, PPh, PPN, PBB dan Bea Materai. Jadi ini penyertaan dari undang-undang yang sebelumnya tadi. Kemudian tahun 94 itu juga ada tax reform kedua dan 97. Jadi dilakukan perubahan undang-undang tahun 83. Dan itu juga terjadi pada tahun 2000, 2002 dan 2008, 2009. Jadi perubahannya beberapa kali ya, sudah terjadi perubahan beberapa kali. Di sini nanti juga pajak daerah juga muncul ya di era-era ini. Saya rasa itu. Terima kasih sebagai pengantar, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.